Hai, salam saya dari sini dan kita video baru buat kalian. Pasti kan selalu punya kan satu teman yang selalu bilang kalau dia tuh pinter banget, tapi isi otaknya tuh kosong. Biar teman kalian cepet tobat, mending buru-buru deh suruh coba jauh teka-teki dari kita dulu guys. Penasaran kan teka-tekinya kayak gimana? Ya udah, mending langsung aja yuk. Kami persembahkan beberapa teka-teki paling susah yang bisa bikin otak kalian muter nggak berhenti-henti. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Kali ini gue punya tebakan guys. Cuma biar bisa kalian jawab, kalian harus perhatiin gambar yang satu ini. Coba tebak, dari 3 orang napi ini, mana yang menurut kalian paling tajir? Kayak biasanya gue kasih waktu ya, 10 detik. Gimana, pada tahu nggak? Jawabannya yang A guys. Kan kalau di penjara napi dilarang buat ngerokok sama minum minuman keras. Kalaupun ada, tuh pasti barang selundupan atau emang dijual sama sipir dengan harga yang mahal banget. Dari 3 orang itu, cuma dia yang punya botol miras sama rokok 1 bungkus. Nah, jawaban kalian pada bener nggak? Ini teka-teki guys, sekilas sih terdengar sulit, tapi sebenarnya punya jawaban yang sangat simpel. Gue kasih soalnya ya. Ada 20 orang yang berada dalam sebuah ruangan. Masing-masing dari mereka tuh bisa melihat sisi ruangan itu, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya tanpa harus menggerakkan kepala kecuali bola mata. Pertanyaannya cuma satu, gimana caranya kamu bisa menaruh sebuah apel dalam ruangan itu, tapi hanya ada 1 orang yang gak bisa melihat? Itu artinya ada 19 orang yang bisa melihat apel itu kan? Nah, ayo lo, gimana tuh guys caranya? Tak kasih waktu 15 detik deh. Oke guys, udah ada yang tahu belum? Jadi kalian cukup naruh apel di atas kepala 1 orang dalam ruangan itu guys. Selesai. Pasti dia nggak bisa ngeliat kan? Buat teka-teki kali ini, kalian harus teliti banget ya. Coba yuk diperhatiin bener-bener pertanyaannya. Sebuah keluarga yang terdiri dari Pak Anton dan Bu Dana punya 6 anak perempuan. Nah, masing-masing dari anak perempuan itu punya adik laki-laki. Kira-kira berapa jumlah keluarga Pak Anton? Jawabannya 9 orang. Jadi kalau dihitung-hitung ada Pak Anton, Bu Dana, sama 6 anak perempuan. Terus abis itu ditambah 1 anak laki-laki deh. Kalau kalian bingung, kan tadi gue bilangnya masing-masing punya 1 adik laki-laki. Wong mereka semua saudaraan gitu ya, jadi sama aja dong. Semoga lain kali nggak ketipu ya guys. Soal sebelumnya kurang susah ya. Ya udah, gue punya lagi nih teka-teki sulit yang mesti kalian pecahkan. Langsung aja ya. Ada sebuah kapal dengan tangga yang menggantung di sisinya. Anak tangga paling bawah menyentuh air. Diketahui jarak antara anak tangga adalah 30 cm dan total panjang tangga tersebut 270 cm. Kalau pasang lagi naik dengan ketinggian 15 cm per jam, berapa lamakah air bisa mencapai puncak tangga? Hayo, ada yang bisa jawab? Ya udah, gue kasih waktu ya, 30 detik. Waktu habis. Tadi pertanyaannya berapa lamakah air bisa mencapai puncak tangga? Jawabannya, kapal akan naik bersama pasang sehingga anak tangga akan tetap sejajar dengan air laut. Biasanya kalau ABG zaman now kepengen keluar malam, pasti mereka tuh bakal coba buat pergi ke klub gak sih? Ya jujur, gue juga pernah ngerasain hal-hal kayak gitu juga. Dan kebetulan banget nih guys, gue ada cerita tentang orang yang pengen masuk ke klub eksklusif. Ya, kita sebut aja namanya Jono. Jadi si Jono datangin klub malam yang lagi ngadain private party. Namanya juga private, nggak semua orang bisa masuk kan?
So dia perhatiin deh gimana cara orang lain masuk. Ada nih cewek cantik yang tiba-tiba dateng dan mau masuk ke tuh klub. Sebelum masuk, penjaga pintunya bilang 6 dan dibalas sama cewek tadi dengan ngomong 4. Dan ternyata si cewek bisa masuk guys. Gak lama kemudian ada cowok cool tuh guys yang datang ke klub itu juga. Kayak cewek sebelumnya, si cowok tuh malah di stopin sama penjaga pintu yang bilang 7. Tanpa pakai lama, si cowok langsung menjawab 5 dan dibawain masuk juga dong. Nah, karena udah tahu cara masuknya gimana, si Jono nyoba buat samperin penjaga pintunya. Pas sampai orang yang jaga tuh bilang 4 dan si Jono ngebalas 2. Cuma dia gak dibawain masuk tuh guys. Lah, kok bisa ya? Kalian tahu nggak seharusnya si Jono jawab apa? Gue kasih waktu 15 detik ya guys buat menjawab. Dimulai dari sekarang. Oke, udah ya guys. Jadi gimana? Kalian udah tahu nggak alasan kenapa si Jono nggak boleh masuk? Sebenarnya gini, Jono ngira kalau angka yang disebut sama si penjaga pintu tuh harus dikurang 2. 6 dikurang 2, 4. 7 dikurang 2, 5. Makanya si Jono ngejawab 2 pas penjaga pintunya dibilang 4. Padahal mah yang ditanyain tuh ada berapa huruf di angka tersebut. Berarti si Jono harusnya ngejawab 5 guys. Karena 4 itu punya 5 huruf. E, M, P, A, dan T. Gitu. Pas lagi jalan, gue iseng nanya ke Henry, umur dia tuh berapa sih? Terus Henry bilang, kalau sehari sebelum kemarin, umur dia tuh 22 tahun. Tapi tahun depan, umur dia bakal jadi 25 tahun. Kalau kayak gitu, kira-kira kapan sih ulang tahun dia? Dan tebak juga ya, tanggal berapa gue ngobrol sama Henry. Coba kalian pikir dulu deh. Daripada kepala kalian panas mikirnya, mending gue kasih tahu aja lah. Gue ngobrol sama Henry tuh di tanggal 1 Januari. Sehari sebelum kemarin berarti di tanggal 30 Desember. Umur dia tuh masih 22 tahun. Nah, pas tanggal 31-nya dia ulang tahun yang ke-23. Di tahun ini, pas tanggal 31 Desember nanti, Henry tuh bakal berumur 24 tahun. Makanya di tahun depan umur dia tuh 25 tahun guys. Gimana? Pusing gak? Di zaman dahulu kala, hiduplah seorang petani jagung yang tinggal sendirian. Waktu itu, dia lagi terpaksa untuk pergi ke pasar buat beli beberapa hal yang dia perluin. Pertama, dia pergi beli musang untuk ngejaga tanaman panennya dari hewan-hewan kecil, guys. Kedua, dia harus cari ayam yang bisa dia ternak buat diambil telurnya. Dan yang terakhir, dia kepengen beli sekarung benih jagung untuk dia tanam. Setelah beli semua, si pak petani mutusin buat balik. Cuma satu-satunya jalan balik dia adalah ngelewatin sungai yang perahunya tuh kecil. Masalahnya tuh perahu gak bakal muat untuk bawa semua barang bawaan dia. Jadi terpaksa dia harus dibawa satu-satu. Tapi ada beberapa masalah guys. Kalau dia biarin ayamnya sendirian sama si musang, entar yang ada malah dimakan. Sama juga kalau dia ninggalin ayam bareng karung jagung, entar malah dimakan tuh bibitnya. Nah, kira-kira kalian ada solusi nggak buat permasalahan si pak petani ini? Gue kasih waktu ya, sekitar 15 detik kali ya. Dimulai dari sekarang. Stop, waktunya udah habis. So, udah ada solusinya belum? Nih ya, gue kasih tahu. Awalnya tuh si petani harus bawa ayamnya duluan buat nyebrang. Abis itu balik lagi. Terus ya ambil deh musangnya. Nah, biar musangnya nggak makan tuh ayam, si petani harus bawa ayamnya balik. Kalau udah, sekarang giliran karung jagungnya deh yang dibawa. Selanjutnya, dia tinggal balik buat ambil ayamnya. Dan selesai. Gimana? Pada kepikiran nggak kalau solusinya kayak begitu? Buat teka-teki yang ini, kalian harus fokus banget ya. Nah, ayo coba disimak ya. Ini pertanyaan nih guys. Ada dua anak perempuan yang punya orang tua yang sama. Mereka berdua tuh bahkan dilahirin di tanggal 2 bulan yang sama. Tapi anehnya, mereka tuh bukan anak kembar guys. Jadi, kok bisa mereka samaan gitu? Coba deh dipikir dulu. Udah deh,
biar pinter gue kasih tahu aja ya. Jadi kedua anak itu kan orang tuanya sama, tapi mereka itu tuh nggak lahir di tahun yang sama. Gimana guys? Kepikiran nggak tuh? Di nomor kali ini soalnya rada sulit nih guys. Ceritanya ada seorang laki-laki yang ditemuin tewas di kantornya. Nggak ada bekas tusukan atau tanda-tanda orang ini telah dibunuh. Tapi polisi berhasil nih nemuin sebuah amplop lengkap beserta perangko di atas mejanya. Dan di situ polisi yakin kalau orang ini telah dibunuh. Nah, menurut kalian gimana caranya nih orang ini bisa meninggal? Tetet, abis waktunya. Berhubung gua baik hati dan juga nggak sombong, gua kasih tau jawabannya ya. Jadi perangko di surat itu udah dikasih racun guys. Nah, pas pria ini ngejilat perangkonya buat ditempel ke suratnya, masuk deh tuh racun ke mulutnya. Paham nggak? Hayo, siapa di sini yang nggak suka sama matematika? Siap-siap aja deh ya guys, karena soal kali ini bakal berhubungan sama hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungannya pakai pengibaratan. Jadi kalian harus cermat nih. Misalnya, 1 teh ditambah 1 teh ditambah 1 teh hasilnya jadi 30. Terus 1 teh ditambah 1 nasi goreng ditambah 1 nasi goreng hasilnya 20. Abis itu 1 nasi goreng ditambah 2 kerupuk ditambah 2 kerupuk sama dengan 9. Berarti kalau 1 nasi goreng ditambah 1 kerupuk dikali 1 teh hasilnya berapa guys? Oke, buat yang kebingungan untuk ngitungnya, sini gue kasih tahu ya. Dari soal pertama udah ketahuan kalau 1 teh itu sama dengan 10. Makanya hasil hitung-hitungan pertama tadi bisa dapet 30 guys. Abis itu udah ketahuan juga kalau nasi goreng itu nilainya 5. Soalnya 1 teh yang nilai sebenarnya 10 ditambah nasi goreng hasilnya bisa 20 guys. Berarti jelas dong kalau itu 10 tambah 5 tambah 5. Terus yang ketiga, kita bisa tahu kalau nilai masing-masing kerupuk adalah 1. Makanya 1 nasi goreng bernilai 5 ditambah 4 kerupuk yang masing-masing nilainya 1 bisa jadi 9. So, ketahuan deh ya, hitung-hitungan terakhir itu sebenarnya 10 dikali 1 ditambah 5. Jawabannya berarti 15 guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.